Abadi hanyalah satu dari malam bulan bintang. Menghempaskan daku ke pantai alam kaya. Sungguh nyaman Indania, membimbing daku ke pantai asmara. Terlenalah oh daku derita dunia. Malam penuh keindahan, kepalsuan malam. Abadi hanyalah satu dari malam bulan bintang. Maestro FM, House with the Sound. Halo, apa kabar Sobat Maestro? Khususnya para pecinta langgam keroncong. Hari ini saya Ari dan juga rekan Gary izinkan menemani Anda kembali ya setelah 1 minggu tak bersua. Kita bersua di bulan yang baru ya, di bulan Juni. Dan kami berharap di bulan Juni ini membawa rahmat dan juga berkat yang luar biasa. Dan tentunya langgam-langgam keroncong kembali akan kami hadirkan menemani Anda. Dan seperti biasanya di langgam keroncong kita juga belajar untuk mengevaluasi kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari garam agar hidup kita tidak menjadi hambar. Ada
Mus Mulyadi dengan Dewi Murni, dan juga ada Keroncong Kemayoran dari Savitri. Dewi Murni perkembangkan sutra ungu, melambai meriah rasa, semerbak memenuhi angkasa beralun biru. Menantikan sang Dewi Murni turun bermandi di telaga dewa. Kuntum bunga semua serentak mekar menyebar wangi untuk menyambut Dewi Murni, berpiti pelangi turut mandi. Dewi Murni perkembangkan sutra ungu, melambai meriah rasa, semerbak memenuhi angkasa beralih biru. Pelangi beraneka warna, menantikan sang Dewi Murni turun bermandi di telaga dewa. Kuntum bunga semua serentak mekar menyebar wangi.
Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Enak sekali berenang di pinggir kali, dengar keroncong, enak sekali. Manis indung di sayang, la 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 oh. Tidaklah sampai saya kemari, cuci-cuci di pinggir sumur, kawan sejati tak akan luntur, cuci-cuci di pinggir sumur, kawan sejati tak akan luntur. La 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 la, boleh lupa kain dan baju, jiwa manis indung di sayang. La 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 oh. Janganlah lupa kepada saya, keladi dalam almari yang baik budi yang saya cari, keladi dalam almari yang baik budi yang saya cari, kedondong di atas peti ini keroncong, mohon berhenti. Masih di Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Dan iya, langgam-langgam keroncong masih akan kami hadirkan untuk menemani istirahat hari Anda ya. Oke, iya. Selamat berjumpa kembali begitu ya buat khususnya para pecinta langgam keroncong di sebangsa dan setanah air ya, dari Jawa Barat, dari Aceh sampai dengan Papua ya. Ini daerah Indonesia bagian tengah dan bagian timur ya. Udah lebih dulu 1 jam ataupun 2 jam. Namun tidak apa-apa ya, demi menikmati lantunan langgam-langgam keroncong begitu ya, Anda masih setia dengan kami. Dan iya Sobat Maestro, kalau berbicara mengenai garam ya, kita
berbicara tentang garam ini pasti tidak lepas dengan lautan. Memang garam identik dengan lautan. Bisa dibilang ada laut, pasti ada garam. Karena garam konsumsi ini hanya bisa diperoleh dari lautan. Dan garam sendiri melengkapi rasa yang kita kenal. Kita mengenal rasa asam, manis, pahit, dan asin. Menurut Dr. Pribanus Wantara dalam buku Manajemen Pemasaran Garam, beliau menyebutkan bahwa sejatinya garam merupakan senyawa yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kecerdasan dan kesehatan. Nah, dianalogikan mengenai kehidupan ya Sobat Maestro tentang garam ini, kehidupan seringkali penuh dengan tantangan dan kesulitan. Dan kadang kita merasa terbebani dan merasa sulit untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Dalam filosofi garam dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi kehidupan. Kita dapat belajar untuk memandang tantangan sebagai sebuah peluang untuk membangun kekuatan dari dalam diri kita. Nanti kita akan belajar bersama apa yang Tuhan titipkan lewat garam agar hidup kita tidak terasa hambar. Kita ke Solo dan ke Jogja. Jadikan kenang-kenangan hingga dapat menghilangkan hati sedih dan duka. Jadikan kenang-kenangan
sedih dan gundah. Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Yogyakarta di waktu malam, bulan purnama menyinar terang dalam pangkuan malam gelap. Kota Jaya semangat berjuang, sunyi sepi mengambang rasa, tempat seniman menghening cipta, menuliskan senandung jiwa, lagu merdu kelana bergitar, Malioboro tempat ramai jauh terlihat merapi, tegak perkasa dan pernah mengepul asap berapi. Keunggulan jiwa rakyatnya nan terkena bersemangat fajar. Yogyakarta di waktu malam, berhias bintang bagai bualan. Malioboro tempat ramai jauh terlihat merapi, tegak perkasa dan pernah mengepul asap berapi. Keunggulan jiwa rakyatnya nan terkena bersemangat fajar. Yogyakarta di waktu malam, berhias bintang bagai bualan. Yogyakarta di waktu malam dan kota Solo sudah kami hantarkan di tengah-tengah ruang dengar Anda ya. Wah, harusnya bulan ini saya ada agenda ke Malang, Jogja, dan Solo ya. Tapi karena mesti harus istirahat ya, mohon maaf ya buat rekan-rekan yang di Malang, yang di Solo dan Jogja.
belum bisa berkunjung ya, karena harus masih dalam masa pemulihan ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat bisa mengunjungi rekan-rekan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita masih berbicara mengenai garam nih Sobat Maestro. Wow, jadi ingat pelajaran SMA ya. Nah, garam ini mempunyai rumus kimia NaCl atau natrium klorida. Natrium dan klorida ini jarang ditemukan berdiri sendiri, Sobat Maestro. Natrium dan klorida harus dipertemukan dengan air atau H2O untuk membentuk kristal. Dan kristal ini yang disebut dengan garam. Nah, Anda bayangkan Sobat Maestro ya, dua bahan kimia yang berbeda disatukan oleh air menjadi salah satu zat yang dibutuhkan bagi kehidupan, yaitu garam. Ketika berdiri sendiri, klorida ya ini membentuk asam atau HCl dan natrium membentuk natrium karbonat. Dan kedua senyawa ini ketika dia berdiri sendiri itu sangat membahayakan tubuh. Tapi disatukan oleh air ya sehingga menjadi NaCl dan terbentuklah garam. Jadi natrium dan klorida tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini kita belajar Sobat Maestro. Ya, sisi buruk yang tidak menyenangkan bisa menjadi simpul dari sebuah ikatan yang mempersatukan natrium dan klorida dalam keadaan sendiri adalah zat yang berbahaya. Dua zat tersebut memiliki sisi buruknya masing-masing. Namun ketika bersatu berubah menjadi kristal garam yang bisa dikonsumsi dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dalam ilmu kimia, jika suatu senyawa membentuk satu kristal, maka tingkat kecocokannya pasti sangat tinggi. Dari fase liquid sampai menjadi solid terkristalisasi. Ikatan keduanya termasuk ikatan yang sempurna. Nah, pelajaran ini bisa diterapkan khususnya dalam kehidupan pernikahan. Konsep sebuah pasangan dalam pernikahan harus meniru garam. Sisi-sisi buruk yang tidak menyenangkan bisa menjadi simpul dari sebuah ikatan yang mempersatukan untuk kemudian menghasilkan sebuah molekul yang indah serta memancarkan kebaikan. Kelemahan yang ada dari antara pasangan bukan untuk disesali atau dicemooh, akan tetapi dimanfaatkan untuk berikatan. Inilah gambaran sederhana dari upaya saling mengoptimalkan potensi dan saling mengurangi kekurangan. Kasihku yang kau kirimkan dari seberang sana, dalam kata-kata kau ucap hati rindu lamanya sebuah penantian. Sabarlah kasihku menanti. Sini aku mengejar
persembahan 92,5 Maestro FM. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Wow, kalau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Wow, walau mentari terbit di utara, hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ku berjalan menyusuri cinta yang abadi untukmu selamanya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. 92,5 Maestro FM House with the Sound. Terima kasih loh ya buat pujiannya. Cantik ya. Nah, kita masih belajar mengenai garam ya Sobat Maestro ya. Kalau garam tadi NaCl dipersatukan oleh H2O ya jadi NaCl. Jadi bahan-bahan yang berbahaya disatukan menjadi satu molekul yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu garam. Tapi ada catatannya. Secukupnya saja ya, tidak perlu berlebihan. Nanti jadi hipertensi ya. Ya, tanpa garam apapun akan terasa hambar. Sebaiknya terlalu banyak memasukkan garam ke dalam makanan juga tidak baik bagi tubuh.
Kelebihan garam dalam tubuh akan menyebabkan dehidrasi ringan, ya. Dan dehidrasi akan terjadi ketika ginjal masih mampu membuang kelebihan natrium melalui urin. Namun jika ginjal sudah tidak mampu membuang kelebihannya, natrium akan menumpuk di dalam darah dan menyebabkan cairan dalam darah tertarik dan tertahan. Akibatnya volume darah meningkat, membuat jantung harus bekerja lebih keras dan menaikkan darah dalam arteri. Ini menyebabkan terjadinya hipertensi atau darah tinggi. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari hal ini ya, sejumput saja garam, adalah bahwa hidup kita hanya perlu secukupnya saja. Tidak perlu berlebihan, namun bukan berarti tidak memiliki sama sekali. Dalam buku suci juga mengatakan ya, kalau segala sesuatunya cukup ya, termasuk juga beribadah dengan rasa cukup, itu akan mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga dengan kehidupan kita ya. Kita belajar mencukupkan diri. Saya bertemu dengan beberapa cukup banyak ya orang-orang yang berpunya, mereka hidupnya cukup gitu ya. Jadi ya baju cukup, artinya tidak 10 lemari, toh juga kita sehari minimal 2 maksimal 3 baju begitu ya. Nggak mungkin 3 lemari dipakai semua. Sepatu juga dipakai sepasang ya, nggak pakai 5 lemari gitu ya. Tas gitu ya. Dan mereka rata-rata berbicara, bukan saya nggak bisa beli, tetapi saya harus belajar untuk berkata cukup. Wow, ini tidak semua orang bisa melakukan ya Sobat Maestro ya. Apalagi di zaman seperti sekarang, media sosial dan flexing ya. Orang harus FOMO gitu ya kalau anak zaman sekarang. Jadi harus kelihatan setiap hari berganti dan segala macamnya. Sehingga lebih besar pasak daripada tiang ya. Kebanyakan garam ya. Hipertensi. Tiap hari dikejar-kejar tagihan begitu ya. Oke, ada Kus Plus dengan Lamunan. Dan juga ada Komang ya. Lamunan yang suci, bila terjadi senang di hati, engkau tak tahu ku sayang padamu, hanya di kau selalu jantung hatiku. Senang di hati.
senyum wajahmu. Ku terima waktu yang lalu, betapa riang hatiku, oh kasih. Bila sang bunga bermadu, ku peluk di waktu hati merindu. Bunga harapan jiwaku, akulah menjadi kumbang yang sakti, namun hanya mendekati. Bagiku akan tetap mewangi, menghiasi taman hati. Berlinang air mataku, oh kasih. Bila ku ingat padamu, bagaikan menyiram bunga nan layu. Bunga harapan cintaku, akulah menjadi kumbang yang sakti, namun hanya mendekati. Bagiku akan tetap mewangi, menghiasi taman hati. Berlinang air mataku, oh kasih. Bila ku ingat padamu, bagaikan menyiram bunga nan layu. Bunga harapan cintaku, Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, pastikan jalani dunia. Tak seindah kemarin.
Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Siap siaga, jiwa manis, siaplah siaga. Terus maju-maju pantang mundur. Sapu lidi dari kerawang, patriot sejati non, pantang mundur teruslah berjuang. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Masih di Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Saya Ari dan rekan Gary masih bersama dengan Anda ya. Iya, Langgam-langgam Keroncong masih akan kami hadirkan untuk Anda, menemani saat-saat istirahat bersama dengan keluarga. Mungkin juga buat Anda yang selepas beraktivitas atau mungkin tengah menjalankan aktivitas ya. Kami berharap Langgam-langgam Keroncong bisa memberikan satu energi positif di tengah-tengah ruang dengar Anda.
Kita masih ngomongin tentang garam ya. Nanti kita juga coba lihat ya filosofi dari sapu lidi. Nah, pasti sudah tahu nih ya, bersatu kita teguh. Oke, nah belajar dari garam kecil bukan berarti tidaklah penting. Siapa sih yang gak pernah beli garam di warung? Pasti hampir dari kita semua pernah membeli garam di warung. Kalau pernah membeli, ya kita tahu dong garam itu murah ya. Satu kantong mungkin cuma 2.000 atau 4.000 begitu ya. Walaupun kecil dan murah, garam pasti digunakan di warung yang di pinggir jalan, bahkan di restoran berbintang 5 ya, atau sekarang udah berbintang 10 ya. Semuanya menggunakan garam. Semahal apapun bumbu masak yang kita gunakan, jika tanpa garam, rasanya akan hambar. Selain membuat rasa lebih enak, kekurangan garam pun dapat menyebabkan kekurangan yodium yang menyebabkan penyakit gondok. Pelajaran ini bisa kita ambil ya dari garam adalah kecil bukan berarti tidak penting. Dalam hidup kita harus senantiasa menghargai bantuan apapun sekecil apapun yang orang lain berikan. Termasuk buat Anda yang beli kacang ya. Begitu juga ketika kita ingin membantu orang lain. Jangan takut walaupun yang kita berikan kecil ya. Jadi jangan menganggap remeh hal yang kecil. Karena kecil bisa saja menjadi penting. Mungkin tidak penting bagi kita, tapi buat orang lain itu menjadi sangat penting Sobat Maestro. Dan dalam buku suci dituliskan bahwa ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Ngomong tresno, janji ra bakal ngelio. Jare pun mantep atimu, bakal ngenteni baliku. Sisih wetan kartonyono, aku pamit tablas lungo. Pandongamu sing tak jalo.
ora wae. Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Aku tak sing ngalah, trimo mundur timbang loro ati. Tak wong kowe wis lali, ora bakal bali. Pasanawa urip kari balung lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ora bisa dikuku. Wong salah ora gelem, aku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing petang. Mripatku wis ngerti senyatane, kowe selak golek menangmu dhewe. Tak tandur mari jebol dukule, malah suka teki. Paribasanawa urip kari balung lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ora bisa dikuku. Wong salah ora gelem, aku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing petang. Mripatku wis ngerti senyatane, kowe selak golek menangmu dhewe. Tak tandur mari jebol dukule, malah suka teki. Wong salah ora gelem, aku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing petang. Mripatku wis ngerti senyatane, kowe selak golek menangmu dhewe. Tak tandur mari jebol dukule, malah suka teki. Tak tandur mari jebol dukule, malah suka teki. Iya, untuk Mas Han ya di ini jauh-jauh ya di Jawa Tengah ya, sudah saya hadirkan ya suketekinya ya. Tadi juga memenuhi permintaan dari siapa tadi?
Oh yang Didi Kempot nanti ya habis gini saya hadirkan ya. Nah Sobat Maestro, garam ini adalah memberi manfaat ya. Dan kita pasti tahu lah ya banyak segudang manfaat yang diberikan oleh garam. Dari ditemukannya garam ya. Garam dulu menjadi alat pembayaran ya, dan bisa dikatakan sebagai barang yang mahal di zamannya. Nah kita tahu ya manfaat garam ya, mulai dari mengawetkan makanan agar tidak mudah busuk. Terus juga garam juga bisa mengobati luka ya, dan meredakan rasa nyeri. Nah ini termasuk saya nih ya, saya mempunyai gigi yang sensitif. Kalau udah dingin tengah malam gitu ya, aduh cenut-cenut gitu rasanya. Pertolongan pertama adalah ya kumur-kumur ya, kumur-kumur dengan air garam, atau juga mengompres luka ya dengan air garam ketika luka. Karena garam ini dapat membantu dalam pengobatan di dunia kesehatan. Nah, pelajaran dari garam ini bisa kita ambil untuk selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan menjadi ikut buruk ketika lingkungan buruk, dan jangan pula menjadi penyebab luka bagi orang lain. Jadi kita harus selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Ada janji suci ya, tadi memenuhi permintaan Ibu Lani, dan juga ada Rizky Fabian dengan Seperti Kisah. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan kusampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan kusampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu.
Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Seperti kisah yang pernah ada, kau bidadari hati. Kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada buatku tertawa dan lupakan lara. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu semua yang kan mengganggu. Ku cinta padamu, kasihku. Hey, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada buatku tertawa dan lupakan lara. No, tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu semua yang kan mengganggu. Ku cinta padamu, kasihku. Biarkan cinta yang jadi saksinya, kita kan selalu bersama. Merangkai di setiap kisah semua dengan dirimu untuk selamanya. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu semua yang kan mengganggu. Ku cinta padamu, kasihku. Bila rindu pun melanda terhadapku, terasa hati gelisah. Bila rindu pun melanda terhadapku, terasa hati gelisah. Masih di Langgam Keroncong ya, persembahan 92,5 Maestro FM. Tadi Rizky Febian yang tengah berbulan madu nih ya.
Sudah kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda ya. Nah Sobat Maestro, garam sebagai penambah rasa, tadi kita sudah belajar bersama. Jadi dalam hidup kita dapat memandang tantangan sebagai garam dalam hidup kita ya. Sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan nyata ya. Soalnya dalam kehidupan kita itu kan tidak lepas dengan yang namanya tantangan. Nah, jadi kita dapat memandang tantangan ini sebagai garam dalam hidup kita. Tantangan yang dihadapi dapat memberikan rasa dalam hidup kita dan membangun kekuatan serta ketahanan dalam diri kita. Tadi juga sudah disinggung bahwa garam fungsinya sebagai pengawet sehingga dapat mempertahankan kesegarannya. Dalam hidup kita dapat memandang kesulitan sebagai pengawet dalam kehidupan kita. Kesulitan yang kita hadapi dapat membantu kita mempertahankan ketahanan dan memperkuat diri kita. Garam tadi kita juga sudah singgung ya sebagai pengikat. Garam digunakan sebagai pengikat dalam adonan sehingga mampu menjadikan adonan lebih kokoh dan mudah dibentuk. Dalam hidup kita dapat memandang tantangan sebagai pengikat dalam hidup kita. Tantangan yang dihadapi dapat membentuk kita menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi masa depan dengan lebih mantap. Garam juga sebagai penawar ya, tadi juga sebagai pengobat dan khususnya dalam pengobatan tradisional. Dalam hidup ini kita dapat memandang kesulitan sebagai penawar dalam hidup kita. Kesulitan yang dihadapi dapat membantu kita sembuh dari luka-luka dalam diri kita maupun membantu kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan garam dianggap sebagai sumber kehidupan karena kandungan mineral yang penting bagi tubuh kita. Dalam hidup kita dapat memandang tantangan sebagai sumber kehidupan. Tantangan yang dihadapi dapat membantu kita memperkuat semangat kita sehingga kita dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih sukses. Nah, ini adalah beberapa filosofi dari garam yang dapat memberikan inspirasi dan kekuatan untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Kemana
petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku, sampai ku berlindung. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku, sampai ku aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Waktu demi waktu, hari demi hari, sadar ku telah sendiri. Kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka. Di depan mereka
Sobat Maestro, sebetulnya saya tidak ingin berpisah ya, tapi karena memang waktu yang mengharuskan saya untuk memilih berpisah begitu ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini adalah mari kita menjadi garam bagi dunia di sekeliling kita. Jangan biarkan kebusukan terjadi, tetapi mari kita memberikan rasa nikmat lewat tingkah laku dan perbuatan baik kita. Karena kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Selamat menjadi garam. Dari Gram Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan rekan Gary mohon pamit. Kita ketemu lagi di Langgam Keroncong minggu depan. Tuhan memberkati. Dari cinta liku tanpa bahagia sudah suratan cintaku yang pertama, cinta